Senin pagi di Universitas Nusantara Jaya, Bu Vivi, dosen psikologi kognitif, baru saja membuka laptopnya dan menemukan sesuatu yang mengejutkan, yaitu file soal UTS-nya sudah diakses dari luar kampus sejak Sabtu malam. 2 hari sebelum ujian, Bu Vivi langsung memanggil tim investigasi mahasiswa yang dibentuk oleh BEM untuk menangani pelanggaran akademik. Jadi begini, file soal ujian saya kemarin malam itu diakses. Padahal waktu itu posisi saya berada di luar kota. Nah, jadi saya mau minta tolong, Inggi sama Nopal tolong cari tahu siapa yang masuk ke ruangan saya dan siapa yang ambil password saya. Oh, oke. Menurut Ibu, apakah ada kecurigaan sebelumnya? Kemarin Jumat, itu saya ada kelas pengganti sampai jam 4. Memang ada beberapa mahasiswa yang masuk ke ruangan saya untuk minta tanda tangan. Itu ada Aca, Jergi, Najwa, sama Elsa. Kemudian saya tidak tahu lagi. Oke, baik Ibu. Apakah ada saksi pada saat itu yang melihat para mahasiswa yang keluar masuk dari ruangan Ibu? Mungkin kalau untuk saksi itu bebas karena dia asisten praktikum saya. Oh, oke. Deba ya. Oke. Kami akan mulai dari asisten praktikum terlebih dahulu. Kami akan bertemu dan bertanya. Ibu boleh menunggu untuk kelanjutannya. Terima kasih banyak Ibu. Kami akan berusaha untuk membantu Ibu. Oke Deba, terima kasih udah datang. Kita cuma pengen dengar keterangan dari kamu karena kebetulan dari Bu Vivi itu udah bilang kamu sebagai aspeknya dan kamu melihat ada beberapa mahasiswa yang keluar dari ruangannya. Di sini kita cuma butuh keterangan aja dari kamu. Jadi hari Jumat itu saya memang ada di dekat ruangan Ibu Vivi. Terus saya lihat ada Aca, Elsa, Jerry. Mereka masuk ke ruangan itu bareng bertiga di sekitar jam 3:30. Mereka itu keluar bareng juga kira-kira atau enggak? Kalau Aca sama Elsa itu keluarnya bareng. Kalau Jerry agak lama dikit, sekitar kayak 10-15 menit gitu. Ada yang aneh gak dari tingkah laku mereka? Kalau Aca sama Elsa itu keluarnya duluan, terus pokoknya pas Jerry keluar itu dia kayak kelihatan panik gitu pas ngeliat saya. Oh, jadi sempat bertemu juga ya kalian di situ ya? Iya. Oh, oke. Mungkin cukup ya. Kita udah cukup mendapat keterangan dari kamu. Terima kasih Deba karena kamu udah mau bercerita tentang hal itu sama. Tim investigasi punya titik awal, yaitu 3 nama masuk dalam radar, yaitu ada Aca, Elsa, dan Jergi. Tapi sebelum lanjut, mereka sadar cara interogasi sangat menentukan apakah informasi bisa diperoleh atau tidak. Aca, kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke sini? Gak tahu. Yang pura-pura kamu ya, kamu pengen ngambil soal ujian di sini. Hah? Enggak, saya nggak ngapa-ngapain. Jadi hasil yang kami tahu dan kami dengar, pada Jumat sore kamu masuk ke ruangan Bu Vivi. Iya, saya masuk ruangannya, tapi cuma buat minta tanda tangan surat izin doang. Kamu jangan beralibi ya. Alibi? Emangnya saya tersangka kriminal? Aca ngaku aja biar cepat selesai. Daripada kita laporin kamu ke dekan. Laporin aja, nggak ada yang perlu saya akuin. Saya nggak mau ngomong apa-apa kalau kayak gini. Pendekatan konfrontatif justru menciptakan tembok. Aca yang tadinya mungkin mau bicara malah menutup diri sepenuhnya. Tidak ada informasi yang didapat, investigasi buntu. Inilah yang terjadi ketika tekanan digunakan sebagai alat utama. Oke, boleh duduk dulu. Saya minta maaf untuk sebelumnya, tapi di sini kami pengen ngobrol lebih baik lagi sama kamu dan kami pengen bilang kalau ini bukan sidang, kami cuma pengen mendengar cerita yang benar dari versi kamu. Sudah ada snack sama teh. Tadi dimakan aja sama ibu. Ya kan?
makasih. Jadi gini Aca, dari kami cuma pengen mendengarkan cerita dari kamu soal Jumat sore itu. Dan kami pengen mendengarkan dari kamu versi lengkapnya, karena kebetulan kamu ada di situ, jadi beberapa orang yang terlihat oleh saksi akan kami dengarkan cerita versi mereka masing-masing. Jadi bukan cuma saya. Ya, jadi silakan kamu bercerita lengkapnya pada saat hari Jumat itu apa yang sedang kalian lakukan. Oke, saya memang di hari itu ke ruangan Bu Vivi untuk minta tanda tangan surat izin. Oke, bagus. Kalau boleh tahu, kalian ke situ bareng siapa aja ya? Kemarin sih bareng Elsa sama Jargi ya, kita masuknya barengan. Oke, Not. Terus kalian ngapain aja di dalam ruangan itu? Aku sama Elsa minta tanda tangan, terus kami keluar bareng duluan sih. Kalau Jargi mungkin masih ada urusan sama Bu Vivi, jadi dia di belakang sih. Oke, Aca, cerita dari kamu tuh informasi yang bagus. Terima kasih ya, dan saya minta maaf sebelumnya. Terima kasih karena kamu mau cerita dan minta maaf karena sebelumnya saya mungkin menuduh kamu, tapi setelah saya dengar cerita kamu lebih lengkap, saya mendapatkan informasi baru. Sama satu hal lagi, setelah kamu keluar dari ruangan ini, kamu lihat Jerry itu ngapain aja? Jargi ada ngirim chat sih di grup gitu, terus katanya ada info penting nih disuruh ngobrol kantin, tapi saya abaikan aja sih. Kalau boleh tahu itu grup apa ya? Grup angkatan sih. Habis itu nggak lama di-unsend sama dia. Oke, makasih Aca, kamu udah sangat membantu kita ya. Boleh silakan kembali. Terima kasih. Oke, Aca, silakan duduk. Ya, Mau minum? Ada snack juga, silakan ya. kasih. Ini ada apa ya sebenarnya? Kita cuma pengen dengar cerita dari kamu perihal kegiatan yang kamu lakukan di hari Jumat itu, yang pada saat itu kamu memasuki ruangan Bu Vivi. Bisa diceritakan pada saat itu kamu sedang dalam kegiatan apa untuk ke ruangan Bu Vivi? Kemarin sih saya sama Jerry sama Aca cuma mau minta tanda tangan Bu Vivi, udah itu aja. Oke, pada saat itu kamu keluar bersama siapa, atau yang duluan keluar dari ruangan itu sama siapa aja ya? Saya sama Aca sih. Oke, jadi yang keluar duluan itu kamu dengan Aca? Iya, Aca. Berarti ada yang terakhir di ruangan? Oke. Setelah keluar ada ngobrol dengan Jerry atau enggak? Enggak langsung sih, cuma waktu malamnya itu dia ngirim chat di grup, mau nggak ini ada bocoran soal gitu dia bilang. Oke, ini penting banget ya. Kamu masih punya chat itu nggak kira-kira di dalam HP? Oh, masih ada. Oke. Bagus sekali. Nanti kita boleh lihat. Aduh banyak, tapi lihat dalam chat lain ya, ada kok, ada, boleh. Gak apa-apa, saya paham itu privacy untuk kamu. Saya hanya ingin melihat chat grup tadi aja. Oke, Gak apa-apa ya? Boleh. Oke, saya anggap itu boleh karena kamu sendiri mengizinkan itu. Oke, terima kasih Elsa. Ini bagus sekali informasinya ya. Terima kasih udah mau bercerita sama kita. Oke, terima kasih Elsa. Ada apa ini sebenarnya? Tenang, kami di sini hanya mengobrol tentang Jumat sore kemarin. Kami tidak ada menuduh apa-apa ke kamu. Jadi kamu bisa cerita dari awal, mungkin untuk apa kamu ke ruangan Bu Vivi pada hari itu? Sama yang lain, tidak tanda tangan. Tapi kamu lebih lama di dalam daripada Elsa dan Aca. Itu kenapa ya? Saya ada nanya soal nilai. Oke, itu wajar. Terus setelah keluar, kamu ngapain? Saya langsung pulang kemarin. Aca bilang ada chat yang dihapus. Kira-kira itu chat apa ya? Jadi
Kami berdua di sini hanya ingin mendengarkan cerita kamu. Kami tidak ingin mengancam ataupun langsung melaporkan kamu. Karena kami percaya kamu pasti punya cerita dari versimu itu, dan kalau ada yang terjadi di luar rencanamu, itu pasti beda cerita. Waktu itu saya foto sticky note-nya. Terus saya kirim di grup dan saya bilangin ke orang-orang. Saya pengen mau soalnya. Waktu itu refleks aja sih sebenarnya, nggak ada niat. Terima kasih sudah mau jujur pada kami. Kami mengapresiasi kejujuran kami. Terima kasih ya Jadi. Jadi, ini sangat membantu sekali dalam menyelesaikan masalah ini secara adil serta buat kamu juga, oke? Oke, baik. Jadi, kira-kira yang merespon kamu di grup itu ada siapa aja ya? Waktu itu sih ada Amanda sama Najwa. Oke, Amanda, silakan masuk, duduk. Santai aja, di sini kita lagi nggak interogasi kamu ya. Kita cuma pengen mendengar cerita dari kamu. Ada apa ya? Kami hanya ingin mencari fakta yang tentang malam Sabtu itu. Kami ingin mendengar cerita versi dari kamu. Itu malam. Ya di kos aja sih itu. Amanda, kami sudah mendengarkan beberapa cerita dari orang lain. Yang kami tahu ada beberapa pesan yang masuk dari grup angkatan pada Jumat malam. Kami cuma mau mendengarkan langsung dari kamu apa yang terjadi setelahnya. Saya dapat pesan dari Janggi, katanya ada soal ujian. Terus? Saya akses filenya, tapi saya nggak share ke siapa-siapa, sumpah. Oke, tenang Manda. Saya terima kasih banyak karena kamu udah berani jujur soal ini, dan pada akhirnya kita sudah mendapatkan cerita versi dari kamu. Terima kasih Manda. Oke, silakan Manda, duduk. Makasih karena sudah mau datang ke sini ya. Ini soal apa ya? Ini soal Jumat dan Sabtu kemarin, kami sudah mengobrol dengan beberapa banyak pihak dan kami mendengarkan bahwasannya kamu mendapatkan pesan dari grup yang dikirim oleh Jagi. Apakah betul? Iya. Oke. Kira-kira itu kan berupa file. Apakah kamu yang menerima file itu? Iya, saya yang akses filenya, saya juga yang download soal. Berarti kamu punya akses berarti di file itu. Iya. Apakah kamu ada share ini ke orang lain? Enggak, saya untuk diri saya sendiri. Oke. Baik, Najwa, terima kasih untuk kejujuran kamu. Di sini kami akan memperhitungkan kan bagaimana proses-prosesnya dalam kasus-kasus ini. Baik, Ibu Pipi, terima kasih sudah datang ya. Jadi hasilnya setelah kita mendengarkan cerita-cerita dari teman-teman yang memberikan jawaban dan yang kami tahu dan sudah valid, yang memberikan file atau yang mengakses file Ibu adalah Jergi. Jergi yang membagikan foto tersebut, foto password tadi ke dalam grup. Manda dan Najwa yang mengakses file-filenya. Kalau yang lain gimana? Kaca sama Elsa? Untuk mereka berdua tidak terlibat dalam pengambilan soal ini. Baik, saya perhatikan kalian bekerja dengan sangat profesional ya. Kalian saya perhatikan tidak menggunakan tekanan dan ancaman dalam investigasi ini. Iya Ibu, kami pada awalnya sempat menggunakan tekanan tapi tidak berhasil ternyata. Jadi pada akhirnya kami berpikir, kami melihat juga, jadi kami melakukan pendekatan berbasis raport dan reinforcement kan, bersama teman saya, dan saya ternyata lebih jauh efektif. Teman-teman saya pada akhirnya berani untuk bercerita dan mengakui apa yang mereka lakukan. Ya, betul sekali. Terima kasih Indi Nopal sudah sangat membantu. Ya, kami juga terima kasih banyak sama Ibu karena sudah mau meminta kami untuk membantu dalam penyelesaian masalah ini.
Dari drama ini, kita bisa lihat perbedaan nyata antara dua pendekatan. Yang pertama, pada setting salah, investigasi menggunakan tuduh langsung, tekanan, dan ancaman. Hasilnya, tersangka menutup diri, tidak ada informasi yang diperoleh, dan investigasi menjadi buntu. Pada setting benar, tim menggunakan 4 teknik dari ilmu modifikasi perilaku. Yang pertama ada rapport building atau membangun kepercayaan sebelum menggali informasi lewat suasana yang aman dan tidak menghakimi. Kedua, ada positive reinforcement, yaitu setiap respon jujur langsung diberi validasi positif sehingga subjek terdorong untuk terus berbicara. Yang ketiga ada shaping, yaitu informasi tidak dituntut sekaligus, di mana diperoleh secara bertahap selangkah demi selangkah. Dan keempat ada komunikasi persuasif, di mana bahasa yang digunakan tidak mengancam, melainkan memberi rasa aman dan ruang untuk bercerita. Hasilnya, Jergi yang tadinya menutup diri akhirnya mengakui kejadian sesungguhnya secara sukarela tanpa paksaan. Modifikasi perilaku bukan tentang memaksa orang berubah, tapi tentang menciptakan kondisi di mana perubahan dan kejujuran bisa terjadi dengan sendirinya.